Selamat malam, saya Dr. Firman Chandra. Ini sebenarnya kasus yang sangat miris gitu. Kenapa sebuah kasus itu bisa lama dan bisa panjang ya? Padahal kasus ini kan pada saat sudah bergulir di sebuah pengadilan, kemudian banding, kasasi, udah selesai gitu. Namun ternyata netizen kasus Vina dan Eki ini berbeda. Ini kasus yang kami sebagai penegak hukum pun nggak mengerti gitu loh. Ini arahnya diarahkan kemana? Pertama, dakwaan di tahun 2016 ada 11 orang yang dinyatakan sebagai tersangka. Namun yang kena hanya 7 orang terdakwa dan 7-7-nya masuk ke dalam penjara. Nah, 3 orang sebagai DPO. 3 orang ini siapa gitu kan? Hakim mana tahu, yang tahu adalah polisi sebenarnya. Namun faktanya sampai sekarang 3 orang ini dianggap fiktif. Kenapa? Karena polisi pun nggak tahu. Nah, ini kan hal yang lucu juga. Seorang penyidik mendpo-kan seseorang tapi fiktif. Hakim pasti nggak ngerti juga gitu. Nah, dari situ dilihat akarnya ada masalah apa. Kita nggak usah melebar anaknya jenderal, anaknya bupati, anaknya gubernur, anaknya wakapolda dan lain-lain. Ini sebenarnya kasus pembunuhan atau bukan gitu. Kalau memang kasus pembunuhan, alat buktinya kenapa hanya KTP? Kenapa hanya sesuatu yang tidak fakta gitu kan? Dan itu sebenarnya secara kemanusiaan tidak patut. Kalau memang ini bukan pembunuhan kasusnya, ya harus disampaikan ini bukan pembunuhan. Namun yang di dalam itu harusnya dibebaskan. Karena ingat, satu yang namanya Peggy itu sudah bebas. Peggy itu adalah aktor intelektual. Peggy itu adalah dader. Peggy itu adalah yang membunuh dan menyuruh yang lain itu ikut membunuh. Mereka kena pasal 55, Peggy pasal 340 KUHP. Namun faktanya Peggy bebas murni. Semestinya dengan Peggy bebas murni, yang turut serta bebas juga. Namun di Indonesia, karena menganut Eropa Continental Justice System, harus melakukan upaya hukum. Mereka yang ada di dalam lapas Cirebon harus melakukan upaya PK supaya ada sidang baru dan mereka baru bebas seperti Peggy. Jadi para netizen itu jangan melihat bahwa itu kasus yang mendramatisir dan menutup kasus-kasus besar lainnya yang ada di Indonesia. Ini kasus yang aneh gitu. Ada apa sebenarnya Vina dan Eki? Apakah betul pembunuhan berencana atau kecelakaan tunggal? Nah, inilah yang membuat humanisme kita sebagai manusia, sisi kemanusiaan terobek gitu. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia-manusia juga yang ada di dalam itu. Kalau memang tidak salah, mereka akhirnya tidak bekerja, mereka akhirnya tidak bisa menghidupi keluarganya, mereka yang ada di dalam tidak bisa menghidupi dirinya sendiri dan lain-lain dan lain-lain. Siapa yang mengganti itu? Negara harus siap mengganti dengan rehabilitasi dan ganti rugi semestinya. Harus dilakukan terus-menerus oleh lawyer yang memang ingin membantu mereka tersebut. Nah, sisi kemanusiaan ini Maneta harus bisa cerita nih, sisi kemanusiaan. Kenapa sih ada pembunuhan, satu perempuan meninggal, satu laki-laki meninggal? Apa yang terbersit dalam nurani sebagai seorang wanita? Wanita juga. Bagi public figure juga gimana melihatnya terkait berita kasus ini? Sangat prihatin sekali ya dengan kejadian ini. Seperti Bang Firman tadi bilang, kok kasus ini dilama-lamain? Apa mungkin ada sesuatu? Atau mungkin hanya menutupi kasus-kasus yang lain? Kasus ini bertahun-tahun, jadi netizen fokus sama kasus ini, gitu ya Bang ya. Ya semoga yang pihak berwajib itu benar-benar lah di apa ya Bang? Pokoknya diselesaikan dengan hak asasi. Iya, saya sangat prihatin sekali. Semoga bangsa Indonesia, warga netizen juga, warga negara, pihak-pihak yang berwajib benar-benar menyikapi masalah Vina ini. Karena saya sendiri setiap kali ketemu wartawan Bang, mana tak Vina? Berapa bulan lalu Vina? Kok yang ditanya Vina terus, aku sampai bosan gitu. Gitu loh Bang. Jadi kalau menurut saya sih, ya saya sangat prihatin. Itu aja. Bang, sedikit Bang. Ada akhirnya saksi baru muncul Bang, itu Adi Haryadi yang menceritakan pengalamannya dia
bertemu almarhum Vina dan Eki di jembatan tersebut bang, flyover jembatan itu, sudah diperiksa juga di Baris Krim tanggal 29 kemarin bang, menceritakan kronologi semuanya. Kalau dia bilang dia melihat dari sisi dia ya, melihat itu tidak ada pembunuhan tapi karena kecelakaan tunggal. Menurut abang sendiri gimana bang? Ada muncul lagi saksi baru Andi Haryadi? Saksi yang sesuai KUHP itu adalah saksi yang melihat, saksi yang mendengar, dan saksi yang menyaksikan, dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Manakala di luar itu diceritakan apakah di media, apakah itu di kepolisian, dia itu bukan saksi. Saksi yang sebenarnya adalah pada saat berbicara di pengadilan dan disumpah. Karena itu adalah saksi fakta. Alat bukti di Indonesia sesuai KUHP kita itu ada 4 yang pasti. Pertama adalah dokumen, apakah itu video, apakah itu tertulis, kemudian saksi ahli dan petunjuk. Sebenarnya sederhana kalau mau membuka kasus ini. Di mana CCTV itu berada? Kenapa CCTV itu tidak dibuka untuk umum? Lihat detik per detiknya. Apakah betul ada pembunuhan yang dilakukan oleh yang sudah ada di dalam, plus Akatatal yang sudah bebas? Kemudian lihat lagi HP-nya. HP dari yang ada di dalam tadi, terpidana yang ada di dalam rutan atau lapas Cirebon, itu harus dicek. Memang zaman dulu belum ada WA, mungkin BB. Cek satu demi satu, encrypt saja, apakah ada prosesi perencanaan. Karena apa? Bagaimanapun perencanaan pembunuhan harus didiskusikan. Tidak mungkin perencanaan pembunuhan sendirian. Pasti ada diskusi dengan yang lain. Oh, kita harus begini, tanggal sekian kita ini, begitu. Kan diskusi dulu. Baru setelah itu eksekusi di lapangan. Itu tidak ada pembunuhan tanpa pembunuhan berencana, tanpa ada perencanaan yang matang. Lihat HP-nya dan lihat CCTV-nya. Padahal itu hal yang mudah ya bang ya. Hal yang mudah. Hal yang mudah. Ya, hal kenapa tidak dibuka gitu? Hal yang pertama kali yang pihak berwajib kita lakukan. Betul. Zaman sekarang kan zaman handphone, sosmed. Iya benar. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Saya juga ikut bertanya seperti Bang Firman. Jadi selain saksi adalah alat bukti tadi CCTV, HP, saksi ahli dan petunjuk. Kalau itu ada, selesai nih barang. Iya, terus kenapa harus timbul ada saksi yang baru seperti tadi kamu bilang? Kenapa baru ada sekarang gitu kan? Padahal dengan cara yang seperti Bang Firman bilang dari handphone itu sangat mudah. Nggak harus bermuncul orang lagi yang udah ya. Bang, terkait pernyataan Pak Susno Duaji dan Reza Indragiri sebagai ahli forensik, menurut Abang sendiri gimana? Cukup menguatkan juga di dalam kasus ini? Beliau bukan saksi fakta, yang pasti bisa jadi saksi ahli. Sepanjang mau dan disumpah, itu bisa menguatkan terjadinya peristiwa tindak pidana itu, apakah memang pembunuhan berencana atau bukan. Jadi hal yang wajar kalau mantan Kabar Eskrim dan ahli forensiknya itu dijadikan saksi, ditambahkan KDM kalau saya jadi Mulyadi, karena bagaimanapun dia yang mendatangi keluarga-keluarga kan. Jadi sebenarnya saksi ahli sudah ketahuan 3, alat bukti CCTV buka, alat bukti HP buka, ditambah saksi Peggy aja udah sebenarnya. Peggy dijadikan saksi, kan dia didakwa sebagai aktor intelektualnya, dia sendiri bebas. Berarti yang ada di dalam lapas harus bebas demi hukum. Bang, terakhir, tidak adanya atau tidak kuatnya ada bukti scientific investigation menurut Abang sendiri gimana? Nggak pengaruh, SCI itu bukan pengaruh. Kita melihat alat bukti sesuai KUHP saja. Sesuai KUHP kan jelas alat buktinya. Kalau memang mau CCTV dibuka, oke. HP dicek, oke. Sama saksi Peggy, Akatatal, kemudian saksi ahli, selesai nih. Bebas semua itu yang ada di dalam, asal melakukan upaya hukum PK gitu. Berarti sudah tepat dan sudah akurat untuk mengajukan PK 7 terpidana tersebut. Bang. Siap, ada tambahan lagi Bang? Menurut Abang sendiri gimana kan harapannya untuk kasus ini biar tidak berlarut-larut? Kan sidang nanti tanggal 2 atau 4 gitu Bang, sidang PK. Ya. Gimana, ada harapan atau Abang? Silakan, mungkin ada harapan. Harapannya adalah gini, pada saat ada sebuah kasus, jangan gerasa-gerusu menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ada proses, gitu. Jangan langsung ditangkap. Prosesnya adalah pemanggilan,
berita acara investigasi atau interview, kemudian gelar perkara. Nah, gelar perkara itu belum tentu orang tuh jadi tersangka loh, belum tentu dia langsung bisa dipenjara loh. Nah, itu harus dilakukan itu, jangan tiba-tiba belum ada SP2HP, kemudian berita acara dan lain-lain main tangkap saja. Jadi yuk kita sama-sama sebagai penegak hukum Indonesia, baik polisi, jaksa, hakim, dan pengacara menegakkan hukum, bukan sebaliknya. Iya, benar, buktikan yang benar.